Polres Madihita Saluhutna, yang kami hormati Amang Pendeta Resort Merak Samarinda Kota, Amang Pendeta Dahlan Munte, Inang Pendeta Leli Sibarani, dan Amang Calon Pendeta Samuel Hutagaol, yang kami hormati segenap perhalado ni Huriata doho sude ruas na adong di HKBP Merak on na pinarsangapan sude dihita na toras ni anak-anak nami sekolah minggu na adong di HKBP Merak on nang songoni sude na dihormati kami yang kami banggakan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk semuanya. Izinkan Inang memberikan sepatah dua patah kata untuk menyampaikan selamat Natal buat kita semua. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan dan kita bisa masih berkumpul walaupun kita tidak melalui tatap muka. Untuk di saat ini kita merayakan Natal anak-anak sekolah minggu. Sudah hampir 2 tahun pandemi ini berlalu, kita belum bisa merayakan Natal untuk bertatap muka. Untuk anak-anak kami semua, jangan malas untuk jadi ikut beribadah. Untuk orang tua kami terkasih yang mendampingin anak-anak, kami mengucapkan terima kasih. Anak-anak Tuhan, hari ini perayaan Natal sekolah minggu, kita harus selalu berbakti ke orang tua, selalu memuji nama Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami. Perayaan Natal pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka, dan semoga di tahun berikutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan ada pertemuan dan tatap muka. Untuk semua anak-anak kami pedik dan konseptor, terima kasih atas bantuannya. Semua berkat kerjasama tim untuk melaksanakan ini agar anak-anak bisa berjalan dengan baik dan terlaksananya anak-anak sekolah minggu bisa ibadah. Halo adik-adik, selamat Natal buat kita sekalian dimanapun adik-adik berada bersama dengan orang tua yang kami kasihi. Kiranya adik-adik tetap dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita di ibadah Natal kita pada hari ini. Walaupun kita merayakannya secara online, kiranya sukacita Amang yang sangat besar ini juga bisa adik-adik juga rasakan. Dan Amang juga berharap adik-adik juga bisa merasakan sukacita. Dimanapun adik-adik berada, Amang selalu mendoakan yang terbaik, kesehatan, kepintaran, kekuatan adik-adik bisa dapatkan ya. Dan kiranya dunia, bangsa dan negara kita ini di tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Amang dan kakak-kakak sekolah minggu sangat merindukan sekali bisa bertemu bersama dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan bisa mempertemukan kita di dalam keadaan sukacita. Dan Amang cuma mau bilang selamat Natal untuk kita 2021 dan selamat menjelang tahun baru 2022. Ya adik-adik, shalom. Halo Linggom, gimana persiapan Natalmu? Apakah kamu sudah siap? Kemarin sih sudah Linggom kirim kak videonya ke guru sekolah minggu. Oh gitu. Tapi Natal kali ini kita masih tetap di rumah ya Linggom. Iya kak Tiur, emangnya kenapa ya kak? Kok nanyanya seperti itu? Nggak apa-apa. Cuman kakak merasa sedih aja. Loh, kok sedih sih kak? Kan Natal ini kitanya harusnya happy. Ya gitu sih, tapi kakak happy kok Linggom. Cuma merasa kangen aja.
Natalnya di gereja. Tapi tenang aja, kakak tetap semangat dan bersemangat untuk menantikan Natal sekolah minggu tahun ini. Ya nggak, Linggom? Yoi kak. 12 seconds later. Hai kalian semua yang ada di sana, lagi pada ngapain nih? Kok heboh banget sih? Iya nih, emang ngebahas apa sih? Kok terlihat seru? Pasti lagi bahas kecantikan Pretty kan? Ya kan? Ih, ada tuh. Ada Uli sama Priti. Kalian pada dari mana sih? Idih, kamu tuh apa ditanya, apa dijawab? Gak nyambung banget sih. Iya, Priti. Kami dari tadi lagi ngomongin soal Natal yang masih di rumah aja, gitu loh. Ah, gak seru deh pembahasannya. Betul banget Uli, gak asik. Loh, kok gitu sih? Kan Natal itu yang paling ditunggu-tunggu. Iya Linggom, itu dulu. Semenjak kita Natal di rumah aja, jadi gak seru deh. Uli kan gak bisa pamer-pamer baju Princess Uli. Bener banget Uli, sekarang malas banget Natal di rumah aja. Gak ada yang bisa melihat kecantikan Pretty. Pakai baju mahal, pakai sepatu luar biasa. Loh, kok jadi pada mau pamer sih? Kan pamer itu nggak baik. Ih, gak asik deh si Linggom ini. Tapi kan yang dibilang Linggom memang bener. Ngapain kita di gereja jadi tempat pamer-pamer seperti kalian? Lagian untuk apa sih pamer-pamer kayak gitu? Ya kan Linggom? Udah kita pergi aja Uli. Mereka tuh gak ngerti apa maunya kita. Ayo, cus. Let's go.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Marilah kita berdoa. Engkau memberikan anak-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu membimbing kami, supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus. Allah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Kejadian 1 ayat 1. Dimulana dito pada batama yang hidup tanaan. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sada Musa sada ayat sada. Dimulana dito pada batama langit tanah on. Amin. Dimulana dito pada batama langit tanah. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Aturannya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sada Musa, sada ayat sada. Dimulana tutup pada batama langit dotanoon. Amin. Sada Musa, sada ayat sada. Dimulana tutup pada batana langit dotanoon. Sada Musa ayat sada. Dimulana tutup pada batama langit dotanoon. Amin. Kemudian satu ayat satu ada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dimulana ditop pada datana langit doon tanoon. Amin. 1 Musa 1 ayat 3. Bunyi makuli mabebata ninya jadi mahu tiu matutu. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebatan nina jadi mahona tiuh jadi tiuh matutu. Amin. Tunggi makuling madebatan nina jadi mahona tiuh jadi tiuh matutu. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebatan nina jadi mahona tiuh jadi tiuh matutu. Musa 1 ayat 3. Dungi makuling madebatan nina jadi mahona tiuh jadi tiuh matutu. Amin. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. 1 Musa 1 ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Amin. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Amin. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling madebata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Amin. Allah besar
Apaan sih Linggom sama Kak Tiur itu? Kok nggak asik banget sih? Uli jadi kesel deh. Iya Uli, bukan kamu aja yang kesel, aku juga kesel dengan mereka berdua. So anak baik banget sih. Udah ah, Uli mau pulang aja. Sudah cuaca panas, dengar omongan mereka jadi tambah panas. Bah, si Uli ini gak ada sopannya. Bisanya pergi ngapain pamit. Dasar anak-anak. Kenapa wajahnya cemberut aja Priti? Perasaan hari itu terang benderang. Kok wajahmu mendeng sih? Aduh Mami, usil banget sih. Priti jangan marah-marah, nanti Priti cepat tua. Ih Mami, please deh. Priti tuh lagi kesel pakai banget. Loh, kok kesel? Pakai banget lagi. Emangnya kenapa? Coba cerita sama Mami. Tadi kan Priti jalan sama si Uli, terus ke rumahnya si apa sih namanya itu, rumah si Tiur. Habis itu mereka tuh lagi bahas tentang Natal. Oh terus? Habis itu mereka tuh seneng banget mau ngerayain Natal sekolah minggu, padahal kan gak seru karena cuma di rumah aja. Terus? Priti tuh gak suka Mami kalau Natal sekolah minggu itu cuma di rumah aja. Karena Priti gak bisa pamer baju Priti, bandel Priti, sepatu Priti yang bagus. Terus? Ih Mami, terus. Aku tuh kesel karena mereka bilang Priti tuh tukang pamer, Natal bukan ajang pamer gitu. Lah terus kenapa kesel? Kenapa marah? Emangnya salah yang mereka bilang? Kan benar, Natal itu bukan ajang untuk pamer. Salah di mana coba? Aduh ampun deh sama Mami, malah belain anak orang bukan belain anak sendiri. Bikin kesel aja, tambah kesel nih ah. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 1 ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengatakannya.
Kenapa kau Boru? Sepertinya Inong lihat kau sedang melamun. Gak apa-apa Nyai Inong. Setiur baik-baik aja kok. Helah, sejak kapan lah Boru Inong ini pandai kali mangotanya? Inong ini gak gitu. Tadi Tiur agak gak enak hati aja sama si Priti sama si Uli. Ada apa rupanya? Cobalah kau cerita sama Inongmu ini. Nah, kayak gini Nong. Kemarin itu kan Tiur sama si Linggom kan di rumah Nong, di depan rumah ceritaan. Nah, itu mengenai Natal sekolah minggu. Nah, pas mereka datang mereka nanya, kalian lagi ngomongin apa sih? Kayak gitu. Nah, kami bilang lah, ya kami gak sabar untuk menantikan Natal sekolah minggu. Gitu Nong. Oh, terus? Nah, mereka berdua itu gak semangat Nong untuk menyambut Natal sekolah. Bilangnya ya karena di rumah aja. Katanya ya gak bisa pamer-pamerin baju, sepatu, bando yang mahal-mahal kali itu. Ya belum lagi sepatunya, yang lain-lain Nong. Jadi Tiur agak kesal dikit. Oh, lalu? Nah, Tiur bilang gak boleh kayak gitu. Ya itu namanya tukang pamer, gak baik. Pamer ini itu, tapi gak mau bersemangat untuk menyambut Natal. Cuma itu aja sih Tiur bilang Nong. Ya cuman agak ngegas dikit nadanya Tiur gitu aja. Jadi agak gak enak hati aja Nong. Oh, terus? Inongan terus sama Inong sama si maminya si Priti itu. Nah, macam tukang parkir, terus mundur stop. Udah pas kali lah Inong kayak gitu. Gak gitu kok Boru. Asa mekel dona di jabuan, asa unang tegang sekali menonton kita, ya kan? Iya. Si Inongan bisa aja. Bercandanya bagus. Sebenarnya Boru yang kau bilang itu sudah betul. Nah, Natal ini bukan ajang untuk pamer baju, pamer sepatu, pamer semua yang dipakai. Kau tidak lupa kan kalau Yesus itu lahir dengan kesederhanaan. Yesus itu kan raja segala raja, tapi dia lahir dengan kesederhanaan, ya kan? Apalagi di zaman corona ini, ngapainlah kita pakai pamer-pamer seperti itu? Lebih baik kita harusnya berbagi dengan sesama, betul tidak? Iya kan? Jadi mungkin yang Inong rasa itu cara penyampaianmu aja Boru, agak dihaluskan sedikit supaya nggak tersinggung hatinya si Preti dengan si Uli itu. Kayak Inong nggak tahu aja lah kita orang Batak kan Inong. Cuman mungkin Uli karena kesal aja dikit sama si Linggom kemarin karena soal si sibuk pamer-pamer itu gitu Inong. Jadi agak ngegas sekali lah awak ini. Oh, nggak apalah Boru. Sekarang kan kau sudah tahu ya kan? Kau jumpailah itu nanti si Preti sama si Uli, minta maaf lah sama mereka ya kan. Kalau misalnya memang nada bicaramu itu yang salah, tapi niatmu sebetulnya nggak ada kau mau jahat sama mereka. Mau apa tadi gayamu? Ngegas, udah kayak motor aja digas, iya kan? Ya, kau mau mengingatkan mereka ajanya, betul kan? Untuk tidak pamer, apalagi di zaman yang seperti ini semua serba sulit. Inong bangga kali sama kau Boru ya. Iya Inong, nanti Tiur ke rumah Priti aja lah supaya minta maaf. Makasih ya Inong. Iya, tapi sekarang kau bantulah Inong dulu menyelesaikan pekerjaan, memasak asa hatop saya ya. Ayolah, masak terus Inong ini. Tapi ayolah. Ayo.
hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh perkenalan dan takut akan Tuhan. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mazmur 2 ayat 7. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku,
anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin. Matius 3 ayat 17. Dan terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, 9 ayat 9. Bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah, lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Makasih. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak Tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lukas 1 ayat 30. Hai Maria, jangan takut sebab engkau memperoleh karunia dari Tuhan. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini adalah pendaftaran pertama kali sewaktu Raja Kirenius menjadi wali negara di Syria. Lukas 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dibanggakan
Yesus juga memberikan berita sukacita kepada seluruh orang yang mendengarnya, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba di dalam dirinya. Yesus memberikan ajaran dalam khotbahnya, khotbah yang begitu indah, yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang mendengarnya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh perkenalan dan takut akan Tuhan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Priti, Mami itu bukannya nggak sayang sama kamu, tapi
apa yang dikatakan Tiur dan Linggom itu memang benar. Natal itu bukan ajang untuk pamer-pamer. Kamu sudah lupa ya cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Kan di sekolah minggu sering tuh diajarkan. Setiap tahun bahkan diingatkan. Yesus itu seorang raja di atas segala raja. Dia lahir dalam kesederhanaan. Kamu bayangin seorang raja lahirnya di kandang domba. Pernah dengar cerita Tuhan Yesus protes lahir di kandang domba? Enggak kan? Terus pernah dengar Tuhan Yesus pamer-pamer? Dia seorang raja di atas segala raja? Enggak juga kan? Kamu tuh harusnya paham saat sekarang ini semua di mana-mana dampaknya terkena akibat pandemi COVID-19. Banyak yang gak kerja, sekolah aja di rumah, orang jualan juga gak laku. Harusnya di saat seperti sekarang ini, kondisi saat seperti ini, kamu itu harusnya penuh dengan rasa syukur. Masih sehat, bisa sekolah, bisa makan makanan yang enak, bisa merayakan Natal walaupun di rumah saja. Coba kamu bayangkan, masih banyak orang di luar sana itu yang belum tentu bisa ngerayain Natal seperti Priti. Maaf ya Mami, tadi ngomong gak baik sama Mami. Tapi si Tiur juga tadi ngomongnya ngegas, jadi ke bawah emosinya. Iya Priti, tapi kan niatnya si Tiur ngomong kepada Priti itu bagus, mengingatkan kalau Natal itu bukan untuk ajang pamer-pamer. Niatnya kan bagus. Kamu tahu nggak sih, pamer itu salah satu contoh kesombongan. Mau jadi anak sombong? Ya mungkin karena kita orang Batak, jadi ngomongnya agak ngegas sedikit. Ya kamulah yang paham-paham sedikit bagaimana temanmu berbicara. Gak usah langsung diambil hati. Ya deh Mami, Priti ngerti. Nanti Priti ke rumah si Tiur deh sama Uli, biar minta maaf sama Tiur dan Linggom. Nah gitu, baru itu anak Mami. Kan di sekolah minggu kalian sudah diajarkan bagaimana kita anak sekolah minggu, orang Kristen harus saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling menolong. Ya, sudah tahu kan kalau pamer-pamer tidak baik? Iya Mamiku, terima kasih ya, dan minta maaf Mami. Oke deh. Halo adik-adik, hari ini kita merayakan hari sukacita kita pada hari ini, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan seluruhnya hati, jiwa, dan raga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita
buat kita di hari Natal kita pada sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami boleh bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami pada sore hari ini, anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan hari besar ini. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhanlah yang lahir di hati kami masing-masing, agar kami mampu menjadi anak-anak yang selalu merasakan sukacita daripada Tuhan. Dan kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang hadir bersama-sama dengan kami, mengajar, membimbing, dan mendidik kami. Kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, di hari Natal kita pada sore hari ini, menjelang malam hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi hadiah Natal buat kita sekalian anak-anak sekolah minggu. Ya, dan kiranya hadiah ini nanti bisa kita bawa dan kita simpan, bahkan kita bisa bagikan kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, dan kepada saudara dan saudari kita. Kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Amang akan pimpin dan pandu adik-adik sekalian dari sini ya. Kita cari juga, jikalau sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita merayakan hari sukacita yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya, di mana kita selalu mempertanyakan kapan hari Natal.
Dan pada sore hari ini Tuhan memberikan kepada anak-anak sekolah minggu terkhususnya untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kira-kira apa saja yang sudah kita persiapkan adik-adik ketika kita tahu bahwa hari Natal sudah dekat? Kelahiran Yesus Kristus akan datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang meminta untuk dibelikan pakaian baru agar kelihatan baru pada tahun ini. Begitu juga ada di antara kita yang meminta kepada orang tuanya agar dimasakkan makanan yang enak agar kita dapat melengkapi sukacita kita dengan makanan dan hidangan yang enak. Ada juga yang mengatakan kepada orang tuanya agar merayakan hari ulang tahun di daerah yang berbeda, mungkin keluar kota ya kan, atau mungkin saja ingin menikmati suasana baru dengan pergi ke kota-kota yang berbeda, ke kota-kota yang lain. Banyak sekali yang kita persiapkan. Bahkan ada di antara kita yang merasa kurang jikalau hari raya Natal di rumah tidak disediakan pohon Natal. Sehingga ada di antara kita, kita pasanglah dulu pohon Natal mak, ya kita hiasilah dulu biar kelihatan meriah dan kita pun menunjukkan sukacita kita. Dan tentunya kita di sini adik-adik ingin menyambut yang namanya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di sini kita mau menanti-nantikan di mana Yesus Kristus akan lahir. Tentu ketika seseorang akan lahir, maka yang dipersiapkan pun sangatlah banyak. Ya, nah kita bisa lihat di sini bahwa orang-orang pada saat itu sangatlah bersuka cita. Bahkan mereka berlumba-lumba untuk mendaftarkan diri untuk bisa bertemu dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingin menjadi yang terdepan untuk merayakan itu, ya kan? Kita ingin selalu tampil. Sehingga kita tidak sedikit yang mengatakan harus berpakaian baru pada tahun ini, pada perayaan Natal ini. Harus memiliki sepatu baru pada Natal ini. Tetapi kita mau belajar ternyata untuk mempersiapkan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak diperlukan namanya sesuatu barang-barang yang baru. Tidak diperlukan sesuatu barang-barang yang mewah. Tidak diperlukan sesuatu barang-barang yang mahal. Tetapi kita bisa lihat bahwa Yesus lahir dengan kesederhanaan ya adik-adik. Dia lahir dengan kesederhanaan. Di mana dia hanya lahir di suatu tempat yang sangat sederhana. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Bahwa kita ketahui bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Ya, Yesus lahir di kandang domba, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang mahal. Berbeda dengan kita ya adik-adik ya. Mungkin ada di antara kita yang waktu lahir dia berada di rumah sakit, ya kan? Apalagi orang tua kita mau kelahiran kita itu kelahiran yang baik, ya kan? Tidak mau terjadi sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang gagal. Semua dipersiapkan. Ketika kita akan lahir, orang tua kita mencari rumah sakit yang terbaik, yang mahal pun jadi, operasi pun jadi. Yang penting kita bisa lahir dengan selamat. Artinya orang tua kita selalu mau memberikan yang terbaik untuk kita. Selalu ingin memberikan seluruhnya kehidupan kepada kita. Orang tua kita tidak memikirkan lagi rasa sakit. Orang tua kita tidak lagi memikirkan rasa kecewa.
atas setiap kemahalan, kemewahan yang harus ditanggung. Di dalam hati setiap orang tua bagaimana kita bisa lahir dengan selamat. Tetapi Yesus pada saat ini juga dia mau lahir juga dengan kesederhanaan. Dia mau lahir di tengah-tengah kita. Bahkan itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak hanya lahir bagi orang-orang yang mampu, tidak hanya lahir bagi orang-orang yang memiliki kemewahan, memiliki pakaian baru, memiliki sesuatu yang mahal, tetapi Yesus juga lahir bagi orang-orang yang sederhana, yang tidak memiliki apa-apa. Itu sebabnya bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada tahun ini, pada perayaan Natal ini tidak bisa merayakan dengan pakaian baru, ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang sederhana, lahir bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki kemewahan dan juga tidak memiliki pakaian-pakaian baru. Karena memang dengan itu Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu lahir di semua tempat dan kalangan. Ya, adik-adik, jadi tidak harus berpakaian baru, mahal, mewah, tetapi dengan kesederhanaan pun kita bisa merayakan Natal, ya. Dan begitu juga bahwa ketika kita lahir dengan segala sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, maka itu juga lah yang bisa kita sambut, kita pakai untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, ya. Jadi dengan kesederhanaan kita, ya, kita tahu bahwa kita masih merayakan Natal di rumah kita masing-masing, itu juga perlu kita syukuri, ya. Kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, masih bisa makan, menikmati makanan, masih bisa berbincang-bincang dengan orang tua, ya, di tempat yang nyaman. Itu juga perlu kita syukuri, ya. Jadi di Natal tahun ini haruslah kita menyambut dengan kesederhanaan, ya. Haruslah bisa kita memberikan justru kemewahan hati kita kepada Tuhan. Jadi kita harus mau memberikan yang terbaik, bukan lagi dengan pakaian tetapi dengan hati yang terbaik untuk Tuhan. Jadi di Natal ini juga kita mau diangkat, kita mau dimuliakan dengan kesederhanaan kita, maka itu jugalah yang akan kita pegang menjadi kado Natal kita pada bulan Desember ini. Kiranya Tuhan selalu melengkapi kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu, untuk terus bersuka cita dan terus semangat di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan pada perayaan Natal sekolah minggu yang kami rayakan pada sore hari ini, di mana kami disambut dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran untuk semua umat manusia, tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki kemewahan, memiliki pakaian baru, memiliki sesuatu yang besar, tetapi juga untuk orang-orang yang hidup dengan kesederhanaan. Kini kami anak-anak sekolah minggu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu memperlengkapi kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan dengan orang tua kami, kiranya Tuhanlah yang selalu memampukan orang tua kami di setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya mampu memenuhi setiap kebutuhan kami dan juga mampu menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Begitu juga ya Tuhan dengan teman-teman kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami
merayakan Natal secara tatap muka. Ya Tuhanlah yang selalu mempertemukan kami, terlebih melalui ibadah secara online ini. Dan begitu juga ya Tuhan bagi teman-teman kami yang belum bisa merayakan Natal karena dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang mampu memberikan kesembuhan. Kiranya kesehatan yang daripadamu menjadi kado Natal bagi mereka. Dan begitu juga ya Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ibadah kami, kiranya menjadi sukacita bagi kami di hari Natal ini. Dan kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, apakah kira-kira yang akan terjadi di antara mereka berempat? Kira-kira apa ya? Penasaran gak? Kalau Amang sih penasaran ya. Adik-adik juga ya. Kita saksikan fragmen berikut ini. Katiur, Katiur, shalom. Kamu sudah datang, Linggom. Ayo kita ke rumah Priti yuk. Ayo Kak, kita jalan sekarang ya. Ayo. Wah, kebetulan sekali ada Linggom. Aduh, si Uli, ada apa nih? Sepertinya semangat 45 sekali. Iya, Kak Priti ada yang mau diomongin. Ih, si Uli giliran ngomong aja aku yang disuruh. Ya iyalah, kan aku masih kicik. Wah, ada apa sih ini? Udah ngomong aja. Gini Tiur, aku sama Uli mau minta maaf karena kemarin malah marah sama kalian. Padahal kan niat kalian baik mau nasihati kamu. Wah, kok pas sekali ya? Hah? Pas apanya, Linggom? Pas banget, ada yang mau disampaikan juga sama Katiur. Ih, Linggom sama aja kayak Uli. Giliran ngomong, kakak-kakak yang disuruh. Gimana sih? Kami juga sebenarnya mau minta maaf, Priti. Ya, mungkin kemarin aku ngomongnya agak ngegas. Pasti bikin kamu jadi agak kesel kan? Ya iyalah, Kak. Malah ngompor si Uli. Iya Tiur, gak apa-apa kok. Kata Mami, kita tuh harus saling mengasihi, memaafkan. Nanti sia-sia dong kita sekolah minggu tiap minggu kalau kita kayak gitu. Iya. Udah, aku sudah maafin kamu kok dan Uli. Aku juga minta maaf ya Tiur dan Linggom. Iya, sama-sama. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih atas support untuk pelayanan sekolah minggu kepada Amang Pendeta Dahlan Munte, Inang Pendeta Leli Borusi Barani, Amang Calon Pendeta Samuel Hutagaol, Parhalado HKBP Merak, Tim Pedik HKBP Merak, Kakak Seren Simorangkir, Abang Juan dan Abang Leon Hasugian, Seksi Sekolah Minggu HKBP Merak, dan seluruh orang tua sekolah minggu, dan semua anak-anak sekolah minggu yang kami cintai. Kami selaku guru sekolah minggu memohon maaf untuk semua kekurangan kami dalam pelayanan sekolah minggu. Semoga di tahun depan pelayanan sekolah minggu semakin lebih baik lagi. Kami mengucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Namun